Kita katakan, amen, amen. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Ada sukacita? Semua sehat? Amin, amin. Shalom, shalom. Saya akan khotbah siang hari ini tentang mental pengemis. Galak banget judulnya ya. Baru judulnya aja udah gawat ya. 2 Tesalonika 3. Kita baca sama-sama. Tahukah Anda bahwa Anda adalah anak-anak raja? Katakan, saya bukan pengemis. Saya anak raja. 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-6 kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Tetapi kami berpesan kepadamu saudara-saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Ayat 7. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu. Ayat 8. Dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjeripaya siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Ayat 9. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Ayat 10. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Ayat 11. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Terakhir, ayat 12. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Katakan, makan makanannya sendiri. Orang yang bermental pengemis selalu maunya gratis. Waktu saya makan di salah satu restoran di bawah, pesanan makanan yang datang itu berbeda dengan yang saya pesan. Bahkan saya dicas lebih mahal. Lalu saya bilang sama pegawainya, maaf, tadi kayaknya ini bukan yang saya pesan. Dan sekarang saya dicas harga yang seharusnya saya pesan. Jadi udah yang datang tuh lebih murah, tapi saya dicas yang saya pesan, which is lebih mahal. Nah, karena malu, pegawai restoran itu bilang gini, ya udah Bu, nggak apa-apa, nggak usah bayar aja. Kalau Anda di sepatu saya, respon Anda apa? Wah, asik makan gratis. Hari gini makan di mall nggak bayar. Kapan lagi? Berkat Tuhan, gitu ya. Saya langsung bilang gini sama orang itu, saya akan tetap bayar, tapi perbaiki tagihannya. Saya akan bayar yang saya makan. Prinsip hidup saya tidak mau jadi batu sandungan buat orang. Saya tidak mau merugikan orang. Jangan sampai karena saya makan gratis, dia yang dipotong gaji. Orang yang bermental pengemis sukanya gratis. Biarpun kaya, saya ketemu. Kalau orang tuh punya mental pengemis, gak peduli dia kaya atau miskin, paling suka yang gratis. Satu kali saya dapat cerita dari salah satu pegawai orang kaya. Kayaknya meleleh, katakan meleleh. Jadi saya emphasize ini supaya Anda tahu dia nih sangat berlebih. Tiap kali dia ulang tahun, ini si nyonya ya. Nyonya, dengar. Tiap kali dia ulang tahun, dia todong pegawai-pegawainya untuk kasih dia hadiah. Dan luar biasa, agak memaksa. Dia akan potong gaji pegawainya bulan itu dan dikumpulin untuk beli yang dia mau. Dan minta ampun, orang kaya seleranya tinggi selangit. Gak mungkin kado yang diminta murah, betul gak? Anda pusing gak kasih kado sama orang kaya? Nah, firman Tuhan bilang ngasih hadiah buat orang kaya itu sia-sia. Jadi kalau orang kaya ulang tahun, udah kirim bunga aja. Kan bunga bank kita juga gak bisa. Saya kaget waktu dengar, ini beneran kejadiannya. Dia sampai motong gaji pegawainya yang gak seberapa. Untuk dijadiin satu, dikolek, beliin dia kado. Kebangetan. Kayak orang susah. Boleh kaya tapi mentalnya kayak orang susah. Orang susah aja gak gitu-gitu amat. Ada orang-orang yang udah kaya.
Tapi kalau pelayanan di gereja tetap minta fasilitas. Saya kasih contoh. Ici nyiapin makan siang untuk tim volunteer yang melayani dan juga staff full time, anak-anak asrama yang melayani, itu 5 kali ibadah. Pagi, siang, malam, sore, kita siapin semua 5 kali ibadah. Lumayan ya, biarpun nasi box, bener gak? Satu kali saya dengar, ada yang gak dapet, marah-marah. Nah, kenapa bisa gak cukup? Padahal kami sudah hitung dong yang melayani berapa. Karena yang bawa anak ikut ngambil lebih buat anaknya. Gak mau rugi. Kan gue melayani. Jadi gue kudu dapat, anak gue kudu dapat. Satu mama ngambil 4. Buat suaminya, buat anak 2. Ya jelas pengerja yang lain gak dapat. Jadi saya heran. Kenapa bisa gak cukup? Bukannya kita udah pesan. Dan alamak. Katakan alamak. Yang marah nih orang kaya. Kenapa gue gak dapat? Yang ngambil 4, which is ngambil lebih juga orang kaya. Haleluya. Harusnya orang kaya tuh kalau ke gereja pelayanan bawa nasi banyak bagi-bagi. Ada amin? Ada yang gitu ada. Imamat 25 ayat 14. Yuk anak Tuhan belajar jadi saksi. Imamat 25 ayat 14. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Apabila kamu menjual sesuatu kepada sesamamu atau membeli daripadanya, janganlah kamu merugikan satu sama lain. Katakan, kalau aku menjual, ulangin dong. Kalau aku menjual dan kalau aku membeli, nggak boleh saling merugikan orang lain. Jadi, kalau kita jualan kita juga nggak mau rugi kan? Kalau kita beli juga kita nggak mau rugi kan? Betul nggak? Jangan ngerugiin orang lain. Firman Tuhan berkata, apabila kamu menjual sesuatu kepada sesamamu atau kamu membeli daripadanya, janganlah kamu merugikan satu sama lain. Nggak ada orang dagang yang nggak mau cuan. Ada amin? Nggak ada pembeli yang mau dirugikan. Katakan amin? Sebenarnya firman Tuhan tuh luar biasa kalau kita hidupi. Kenyataannya banyak pengusaha yang mengeluh begini. Paling malas bisnis sama orang Kristen. Saya sebel ya sebenarnya sama orang-orang yang suka mengeneralisasi sebutan itu. Kan gak semua orang kayak begitu ya. Tapi kenyataannya, Anda mengerti maksud saya. Banyak orang yang kecewa kalau bisnis sama orang Kristen. Bahkan baru kemarin, teman saya pengusaha bilang, sorry ya, saya paling gak mau terima karyawan orang Kristen. Kenapa? Karena kalau teman yang buka usaha, judulnya teman, pasti minta dikasih diskon terus. Dipres sampai rugi. Lu jangan cuanin gua lah, kita kan pengyau. Teman jangan makan teman dong. Kita tekan teman. Ya kan? Makanya teman kita gak demen. Kita minta diskon kalau bisa gratiso. Kalau ngundang hamba Tuhan makan di restoran dia, serba salah. Disuruh bayar gak enak, dikasih gratis entar nagih. Satu kali saya pelayanan di Bandung, ada satu restoran. Saya diajak makan setelah pelayanan sama pengerja di persekutuan ini. Di restoran itu, dipampang kuali-kuali, di tembok banyak banget kuali kecil-kecil, teflon gitu. Ada tanda tangan berbagai hamba Tuhan. Keren. Segala macam hamba Tuhan papan atas ya, saya gak bisa sebut ya. Saya bilang, hebat sekali ini restoran, yang makan di sini pendeta-pendeta top. Terus dia bilang, oh iya Bu, soalnya di sini tuh kalau hamba Tuhan yang makan gratis. Hah? Saya kaget. Yang punya restoran, anak Tuhan, cinta Tuhan sungguh-sungguh dan punya komitmen kalau hamba Tuhan, pendeta makan di situ nggak boleh bayar. Jadi saya diajak ke restoran itu karena saya gratis katanya. Kurang ajar nih persekutuan, nggak modal. Nah yang bikin saya jengkel adalah ternyata itu restoran bukan sembarangan restoran. Anda bisa membedakan restoran yang orangnya serius banget ngejalin restoran adalah mereka benar-benar chef yang bagus. Presentasinya dan rasanya luar biasa, berkualitas. Mahal pasti, betul nggak? Mulai dari entree sampai dessert. Saya lihat masakannya aja kayak aneh-aneh bentuknya yang saya seumur-umur nggak pernah makan. Rada gemes dikit, ini kedikitan.
Kalau yang presentasinya lucu-lucu kan biasanya cuma 2 suap tuh. Ini gue kalau biasa makan cepet, ya namanya orang kerja, makannya kan cepet. Disuruh nunggu. Udah gitu kalau datang, saya bilang seupil. Nanggung, lapar gue tuh. Mesti nunggu, nahan. Datang 2 sendok, habis, nunggu lagi. Jengkel, kalau bisa kalau kita makan besok-besok jangan begini ya. Ya Jo, jangan fine dining sayang, warteg aja. Jadi yang saya jengkel, yang ngundang saya makan di situ kan pengerja persekutuan ini. Dia bilang gini, Bu, kami yang makan sama ibu juga gak bayar. Hah? Gue bengong. Lah jadi gue dijadiin kambing hitam. Karena gue hamba Tuhan gratis, lu orang ikutan. Dan gak kira-kira dia teh bawa sekeluarga. Bu, iya tah kakak ipar saya, iya tah keponakan saya, iya tah koko saya, iya tah adik saya, iya tah mama saya katanya. Satu meja teh 10 orang. Langsung Bandung-Bandungan ya. Saya langsung naik pitam turun urapan. Jengkel saya. Anda merasa dimanfaatkan kalau jadi saya. Judulnya kalau pendeta gratis. Tapi karena nemenin pendeta ikut gratis. Lah 1 orang tuh bayar berapa bayangin. Marah saya. Ternyata saya dengar itu restoran sekarang bangkrut. Makanya orang Kristen mah harus cerdik seperti ular. Meskipun tulus seperti merpati. Tanya dulu kartu kependetaannya. Dan dilimit valid for 1% only. Enggak lah. Saya gak suka jadi pendeta yang mental gratis. Makanya saya kalau makan di mana saya bayar. Biarpun dibilang gak boleh bayar saya berantem. Saya kasih duitnya. Pernah 1 kali saya ke salon di Semarang. Pokoknya Bu Heni kalau ke Semarang kudu datang ke salon saya. Blow rambut sebelum khotbah. Siap kata saya. Saya demen ke situ kenapa? Dipijit dulu. Begitu dibilang gak usah bayar. Gak bisa. Bayar. Gak bisa dia bilang. Wah dia juga galak. Kalau kamu gak bolehin saya bayar, duitnya saya bagi-bagi ke karyawan kamu. Dia bilang silakan. Udah. Saya ngitung. Oke, kalau gue cuci rambut, ngeblow, kerimbat, kira-kira berapa? Ya udah, gue keluarin. Kasih goban. Ceria semua. Jadi saksi di tengah-tengah mereka semua. Memang sepah ya. Well, 2 Tesalonika 3 tadi kita baca. Ayat 8. Tidak makan roti orang dengan percuma. Gak boleh kita tuh anak-anak kerajaan sorga. Yang namanya anak raja gak boleh punya mental pengemis. Bapak kita kaya jangan malu-maluin Tuhan. Amin. Orang kalau punya nilai kerajaan sorga gak akan mau memanfaatkan orang. Jangan punya mental aji mumpung. Mungkin ada pelayan-pelayan Tuhan yang pernah berpikir begini. Lah kita pelayanan kan gak dibayar. Ya udah selayaknya gereja tuh menyediakan yang kita butuhkan. Dan yang kaya pendetanya yang kerja kita. Saya kasih tahu. 2 Tesalonika 3 ayat 9. Rasul Paulus berkata, bukan karena kami tidak berhak untuk itu. Jadi bukannya Rasul Paulus itu gak berhak ngambil jatah. Melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu supaya kamu ikuti. Kalau ada, makan. Nggak ada, jangan berantem. Amin. Jangan gara-gara nasi kotak jadi ribut. Orang-orang yang sudah berlebih harusnya mau berbagi. Harusnya kita bukan mikir lagi untuk diri sendiri. Kita yang udah lebih-lebih mesti mikirin orang lain. Saya mau buka kenyataan-kenyataan ya. Maaf ya baru belajar jadi gembala. Gak apa-apa ya. Saya mau jemaat bertumbuh dan kita sama-sama di ulang tahun yang kedua naik level. Kalau gereja bikin retret atau seminar, jemaat mintanya gratis. Terbukti berapa kali bikin seminar. Kalau bayar biar 25.000, dikit yang mau bayar. Nunggu pengumuman gini, ya udah sekarang gratis. Brrr. Terus kalau bikin seminar di gereja, nggak boleh mahal, Bo. Kalau bisa subsidi semua. Sampai gereja nombok. Kenapa?
Padahal narasumber-narasumber yang kita undang di gereja untuk mendidik jemaat di seminar-seminar level up maupun retret bukan pembicara ecek-ecek. Pembicara yang kita undang itu berkualitas semua dan bayarannya gak murah. Anda tahu kita serius banget pengen nabur buat hidup jemaat supaya jemaat menang dalam keuangan. Jadi saksi di dunia kerja, jadi berkat di rumah. Makanya marriage and parenting terus kita ajarkan. Tapi mental orang Kristen judulnya kalau gereja yang bikin murah atau gratiso. Giliran anakmu mau nonton konser Korea kamu bayar mahal tuh. Curcol. Lanjut. Giliran gereja yang punya sekolah, jemaat daftar minta diskon semua. Gak ada satu yang mau bayar full atau berkati lebih. Semua datang ke saya minta free. Bayangin, saya pusing. Ujung-ujungnya gue bilang gini ke Tangan Pengharapan, udah jangan buka sekolah buat umum lagi dah, udah fokus aja sama anak-anak Tangan Pengharapan. Gara-gara kita buka buat umum, nambahin beban yayasan. Saya itu buka sekolah itu, nerima murid luar supaya subsidi silang. Lah anak-anak pedalaman sekolah di Jakarta dari SMP sampai kuliah free, 100%, 100,000%. Lah, anak-anak dari luar boleh masuk dengan bayaran uang sekolah murah. Mulai dari 350.000, murah gak? Murah banget. Akreditasi A sekolah kita. Tapi pada minta diskon, gak mau bayar uang pembangunan. Minta free. Makan siang disiapin loh di sekolah. Emak-emak gak usah bikin bekal. Apa gak save time tuh? Apa gak save money? Kita yang urusin dari pagi sampai sore, anak bisa ditinggal sampai sore, sampai orang tua kelar kerja. Main-main, tidur-tidur di asrama. Bayangin, makan siang dikasih, ada buah dikasih. Gitu minta free. Ini mental orang Kristen, harus dihajar. Giliran sekolah di luar, bayar mahal gak apa-apa. Giliran sekolah internasional yang belasan juta sanggup. Giliran sama gereja, gratis dong. Kalau Anda anak staff, nggak usah bayar. Tapi kalau jemaat, seberapa sih yang Anda mampu? Kasarnya gitu, saya sampai gitu. Nggak mau bayar. Seberapa sih yang mau bayar? 350.000 nggak mampu. Makan siang sebulan 500.000 nggak mampu. Ya udah masak sendiri di rumah, tiap pagi bangun jam 4 loh. Putus asa saya ingat mental-mental orang Kristen yang mau gratiso. Bilang kanan kirimu, jangan gratiso kamu. Saya bilang, kita ketika bikin seminar-seminar, workshop-workshop yang berkualitas di ICI, kita undang pembicara-pembicara, trainer-trainer yang berkualitas. Harapan saya apa? Jemaat tambah pengetahuan, jemaat semakin dewasa, jemaat semakin tajam, berprestasi dalam kerja, cerdas dalam keuangan, merdeka dalam masalah rumah tangga. Harusnya Anda lihat ini sebagai sebuah value gereja kita. Kita itu mau adding value ke jemaat. Kita nggak sungkan-sungkan nabur. Satu kali ada jemaat online ICI tinggal di Jogja. Dia seorang motivator, trainer, Shopee dan lain-lain. Jadi tidak hanya brand Shopee, e-commerce. Dia itu di luaran. Nggak apa-apa ya Pak, gue buka di sini. Biar orang Kristen tuh mentalnya berubah. Untuk ikut seminar dia, satu orang tuh 2,5 juta. Terus tiba-tiba kita panggil ke sini. Karena dia baik hati dia mau. Kan sungkan sama Bu Heni. Ngajar jemaat ICI ya. Supaya cerdas e-commerce. Supaya toko yang sepi-sepi pada rame. Di platform Tokopedia, Shopee dan lain-lain. Siap. Datanglah dia dari Jogja. Kita siapin hotel, bayarin tiket ya kan. Kok duit banyak tuh kita tuh. Tahu gak tiket yang kita jual berapa? 25.000. Pada bayar gak? Sebagian. 1/4 yang bayar. Sisanya gratiso. Saya berdoa habis ini yang mental-mental gratiso bertobat kamu. Dia datang. Dia kaget. Dia merasa dikecilkan. Maaf ya. Nih orang terlalu baik. Dia gak marah. Cuma dia ngomong sama saya. Ci, kalian gak percaya tah? Kalau aku tuh jualan 2,5 juta tetap ada yang mau beli.
Tetap ada yang mau ikut seminarnya, kamu enggak percaya tah? Saya sampai minta maaf sama dia. Tahu nggak apa yang dia lakukan? Dia promo di IG dia sendiri. Pelatihan digital marketing bersama bla 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 namanya dia. Lalu dia jual di platform dia. Diadakannya di gereja ICI. Tebak, ada yang bayar nggak? Bayar semua. Emang dasar gereja nggak boleh. Harus suruh orang luar yang bikin. Kalau udah gereja yang bikin, pasti mintanya gratis atau subsidi. Nombok kita. Nah, Imamat 25:14 tadi bilang, apabila kamu menjual sesuatu kepada sesamamu atau membeli daripadanya, janganlah kamu merugikan satu sama lain. Jadi orang Kristen itu gak boleh punya mental pengemis, apa-apa maunya gratis. Jujur, saya jadi gembala, ngerasain gak banyak yang murah hati. 1%. Suatu kali, saya makan bakmi di sebuah restoran, sekali lagi di Bandung. Waktu bayar, saya selalu berusaha traktir semua. Saya di kasir, ibu yang punya restoran bilang gini, Ibu Heni ya? Udah biasa saya, jadi saya bilang iya. Saya sering banget nonton khotbah ibu di YouTube. Saya sangat suka khotbah ibu. Saya bilang, oh ya terima kasih. Berapa? Dia bilang segini. Gue sempat mikir, hah mahal banget. Cuma ya udahlah, saya bayar. Terus saya bawa notanya ke meja, saya masukin dompet. Sebelum saya masukin dompet, saya sempat taruh di meja supaya ambil dompet dulu. Tiba-tiba teman di sebelah lihat, mahal amat bakminya. Tebak, hampir 2 juta. Bakmi apaan tuh? Gue gak mau rusak brand orang. Tapi gue sih gak akan makan situ lagi. Kita sampai berhitung badan, bener gak? Berapa orang kita nih? Katakan 1 goban juga kita masih gak habis pikir itu buat apa tuh, mahal banget. Tak gue bisikin ya. Cuma makan bakmi pangsit. Ada yang pesan orange juice gitu ada. Tapi semahal-mahalnya bakmi gitu loh, 2 juta. Saya sampai, ini bukan 50 orang yang makan, cuma belasan. Well, membuktikan apa? Pendeta pun dibisnisin. Bukannya diberkatin. Katanya diberkati sama khotbah saya di YouTube. Kalau gue jadi dia, udah gak usah bayar aja. Tapi gue bukan pendeta muka gratisan. Saya mau jadi berkat. Tapi juga jangan keterlaluan. Pendeta sering diomongin makan duit jemaat. Saya mau tanya, emang Anda berasa sebagai gembala kita gak boleh hidup dari uang jemaat? Kita kan ngambil sewajarnya misalnya untuk kita hidup. Sebagai haknya gembala. Bukan ngerampok duit gereja. Segitu aja, jemaat itu segitunya sama saya. Sampai ada yang ngomong, biarin aja tuh Bu Heni bawa grup ke Israel sama Turki. Kan dia juga butuh duit buat nyekolahin anaknya. Saya denger itu, saya merenung. Sedih banget. Tahu gak? Berarti Anda gak mau saya dihidupin gereja, mending saya kerja supaya bisa nyekolahin anak saya. 2021 saya komitmen berhenti terima undangan khotbah di luar. Saya khotbah cuma buat ICI. Anda tahu income saya setiap bulan berapa sebelumnya dan lalu saya harus kehilangan itu semua. Dan jemaat kayak berasa rugi kalau saya hidup dari khotbah gitu. Saya sedih. Harusnya Anda bilang gini, Ci, kenapa sih Ko Jojo sama Cici capek-capek bawa grup ke Israel? Kalau memang cuma butuh duit buat nyekolahin anak, sinilah saya bantu. Harusnya gitu attitude-nya. Malah ini kayak yang daripada dia ngambil duit gereja, biarin aja dia ke Israel katanya. Sedih saya dengar itu. Kenapa ya? Kita kan kerja. Kita bukan orang yang gak kerja. Untuk siapin khotbah tuh gak mudah. Gembalain jemaat tuh gak gampang. Sampai malam-malam ngurusin jemaat. Gak ada libur buat kita. Saya aja udah hilang suara berapa kali. 1 Korintus 9 ayat 3. Rasul Paulus mengalami seperti kami. Inilah pembelaanku terhadap mereka yang mengkritik aku. Tidakkah kami mempunyai hak untuk makan dan minum? Tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami? Seperti yang dilakukan rasul-rasul lain dan saudara Tuhan dan Kefas. Ayat 7.
Siapakah yang pernah turut dalam peperangan atas biayanya sendiri? Ada orang mau pergi perang suruh bayar? Siapakah yang menanami kebun anggur dan tidak memakan buahnya? Atau siapakah yang menggembalakan kawanan domba dan yang tidak minum susu domba itu? Ayat 11. Jadi, jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihankah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Ayat 13, tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu. Dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bagian mereka dari mezbah itu. Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Galatia 6 ayat 6. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Saya mau tutup dengan kesaksian ini. Saya kenapa berusaha tetap hidup selalu sederhana? Supaya saya jangan jadi batu sandungan. Saya gak mau dicap pendeta mata duitan. Makanya saya gak pernah ngomong soal duit di gereja. Anda tahu kan? Saya sedih satu kali, saya posting foto di sosial media. Suami saya pakai jaket Burberry made in Turkey. Anda paham kan maksudnya? Di komen begini, branded. Kenapa sih? Orang Kristen maunya dilayani tapi mental gratis, gak mau memberkati. Saya sedih dengan mentalitas orang Kristen yang seperti ini. Saya tahu banyak jemaat yang mengecam pendeta-pendeta yang hidup bermewah-mewah. Tapi buka mata Anda, lihat gembala Anda. Kami tidak seperti itu. Saya percaya orang yang komen itu bukan jemaat ICI. Saya yakin. Saya yakin jemaat ICI baik. Punya mental untuk memberkati. Apa inti dari kesaksian saya ini? Anda sudah diberkati secara duniawi oleh Tuhan. Milikilah mental ketika masuk ke dalam dunia pelayanan, Anda hadir untuk memberkati. Anda dilayani, harusnya mental Anda memberkati. Jangan ribut soal makanan. Dan yang saya sedih gini, saya dikerjain berkali-kali sama pengusaha. Judulnya pelayanan, judulnya membantu pelayanan tangan pengharapan. Bangun asrama, bangun sekolah. Tapi tetap saya dikerjain. Saya sedih. Anda sudah dapat cuan banyak di luar, jangan cuanin lagi lah pekerjaan Tuhan, apalagi nolong orang miskin. Bukan gak boleh untung, tapi kira-kira gitu loh. Saya pegang prinsip gak mau orang rugi. Makanya saya bilang, apa yang harus dibayar, harus dibayar. Saya suka tegur suami saya. Kalau kamu nego sama orang, kalau kamu minta diskon, kira-kira jangan sampai ngerugiin orang. Karena saya paling takut gini, dia kasih murah, kualitasnya diturunin. Lebih baik yang sewajarnya, berapa maksimal dia bisa kasih. Saya mau kasih kesaksian, ada seorang pengusaha, pengerja di gereja ICI, salah satu leader kami. Dia cengli banget. Dia open sama saya. Ci, untungnya 40%. Kita bagi 2. Karena Cici kasih saya proyek Tangan Pengharapan, 20% saya balikin ke Tangan Pengharapan. 20% buat saya. Saya senang yang kayak gini. Tetap dia harus untung karena dia harus gaji pegawai. Tetap harus untung karena dia butuh hidup, ngerti ya? Mau kerja proyek gereja, mau proyek yayasan, Anda harus untung. Tapi miliki hati begini, aku datang untuk memberkati. Kalau sama orang bisa untung 40%, kalau sama gereja kira-kira lah gitu. Paham ya? Well, yuk miliki mental giver bukan taker. Miliki mental anak raja bukan pengemis. Apa yang harus kita bayar, kita bayar. Saya juga gak minta gratis. Anda gak boleh rugi. Tapi jangan makan roti orang dengan percuma. Berani berkati lebih. Kalau Anda tahu ada jemaat yang gak mampu mau ikut seminar, Anda bayarin. Bukan malah Anda sendiri minta gratis gitu kan. Saya tutup gini, kalau saya mau belajar,
buat saya, itu sebuah keuntungan buat saya. Karena meningkatkan my personal growth, memperbesar kapasitas saya. Waktu saya belajar dari orang lain, saya layak menghargai profesionalisme dia, saya akan bayar dia, paham ya? Saya nggak akan ngerugiin dia. Karena itu adding value ke saya. Tapi leader-leader yang pengusaha-pengusaha ikut seminar aja minta gereja yang bayarin, bayangin. Pengusaha mau ikut seminar, gereja suruh bayar. Alasannya kan nanti kita pakai ini buat pelayanan di ICI. Kalau Anda sekolah, Anda belajar, ikut seminar, itu tuh adding value for yourself. Anda nambah pengetahuan Anda sendiri, keuntungan di pihak Anda. Anda gak cuma pelayanan di ICI, Anda pakai itu keluar, kepake semua, betul? Miliki mental memberkati, jangan jadi beban, jangan jadi batu sandungan. Bertahun-tahun saya pelayanan Tangan Pengharapan, saya gak pernah minta gaji. Karena buat saya begini, Tuhan udah berkati saya, lewat saya khotbah. Saya apa yang saya bisa kasih buat Tuhan. Jangan selalu ngambil buat diri sendiri. Jangan punya mental pengemis apa-apa mau gratis. Kita jangan sampai makan roti orang dengan percuma. Saya mau jemaat berubah. Amen. Berhenti punya paradigma. Ngapain gue pelayanan memperkaya dia? Hey, no. Ada gak ada gereja onsite, Tuhan akan pelihara saya. Anda yang akan kehilangan kesempatan diberkati Tuhan. Karena pada saat Anda menabur, yang menuai Anda bukan saya. Amen. Saya bukakan kebenaran-kebenaran firman ini. Supaya jangan ada lagi pengertian yang salah. Kalau gembalamu sejahtera, berarti Anda adalah orang-orang yang menabur dengan luar biasa. Tapi kalau gembalamu harus kerja keras, berarti ada yang salah dengan gereja. Saya mau Anda dewasa. Karena untuk gereja ini berjalan butuh uang. Amin. Yang mau menabur buat Tuhan katakan amin. Katakan saya tidak boleh punya mental pengemis. 3, 2, 1. Katakan saya harus jadi berkat.